Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Judul renungan kita hari ini adalah Melupakan Masa Lalu dan Melangkah Maju. Ditulis oleh Rian Duncan. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda melakukan hal yang memalukan? Jujur saya pernah. Bisa dibilang hampir semua masa kecil saya penuh dengan momen memalukan. Saya masih ingat kejadian ketika saya muntah selama ujian bahasa Inggris. Saya juga pernah tersandung saat bermain ski, dan menyebabkan 10 orang jatuh beruntun. Momen yang paling buruk adalah, otak Anda tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Bukan saja sulit melupakan hal-hal sulit tersebut, tapi kita juga terngiang-ngiang akan kebodohan yang kita lakukan tersebut. Ada banyak dari kita menyesali banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Semua itu bisa jadi terjadi karena kita bertindak egois atau kasar, dan orang lain menjadi terluka. Tahukah Anda? Iblis suka memakai kesalahan masa lalu kita untuk menyerang iman kita. Itu adalah senjata yang paling mereka sukai. Dia akan selalu menunggu sampai kita lengah, lalu memanfaatkan kesalahan kita dan memainkannya dalam hidup kita. Di saat-saat seperti inilah, saya selalu mengingatkan diri saya lewat 2 Korintus 5 ayat 17-19, tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus, telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sahabat Suara Kasih, saat kita memilih untuk mengikut Kristus, kesalahan masa lalu atau dosa kita akan diampuni, semua kebodohan, kesalahan, dan tindakan memalukan yang kita lakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Dia tidak ingin kita mengingat-ingat hal itu lagi. Jadi jangan biarkan si iblis membuat Anda mengingat-ingat kesalahan atau kejadian memalukan Anda di masa lalu. Karena Anda adalah anak Tuhan, dan Dia tidak akan pernah memandang Anda sebagai pribadi yang cacat atau tidak sempurna. Marilah kita renungkan, hari ini ambil waktu untuk mengingat-ingat, kejadian apa di masa lalu yang masih sulit Anda lupakan. Serahkan setiap kejadian itu di hadapan Tuhan. Mintalah pengampunan, dan berkomitmenlah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Di tahun yang baru ini, tinggalkanlah segala beban masa lalu Anda, dan melangkahlah dengan hati, pikiran, dan semangat yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka.
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.